Dan sejumlah harga kebutuhan pokok masih terpantau cukup tinggi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hanya cabai yang terpantau menurun harganya hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Andre Septian di Pasar Kramat Jati, Jakarta. Septian, bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok di sana setelah kemarin sempat ditinjau oleh Mendak Zulkifli Hasan? Ya, selamat siang Marcel, Iqbal, dan juga pemirsa. Memang kami pantau pada hari ini memasuki hari ke-6 bulan suci Ramadan. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Kramat Jati masih terbilang cukup tinggi. Kita mulai dulu dari harga bawang merah dan juga bawang putih, di mana harganya hari ini untuk bawang merah dijual dengan harga Rp45.000. Nah, pada hari ini ada kenaikan harga yang cukup signifikan, Marcel dan juga Iqbal, bahwa kemarin harga bawang merah hanya Rp40.000, namun pada hari ini harganya meningkat menjadi Rp45.000. Kemudian kita bergeser ke bawang putih. Memang untuk bawang putih impor harganya masih cukup stabil. Sudah dalam beberapa minggu terakhir harganya berkisar di Rp40.000. Kemudian yang menarik adalah kemarin Jumat 15 Desember sempat ada tinjauan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta. Nah, pada hari tinjauan tersebut harga cabai memang cukup meningkat drastis. Kemarin pada hari Jumat harga cabai merah keriting bisa dijual hingga harga Rp100.000 per kilonya. Namun pada hari ini harga cabai merah keriting sudah cukup menurun, harganya kini dijual antara Rp60.000 hingga Rp70.000. Kemudian untuk harga harga cabai rawit merah harganya juga sama sekitar Rp70.000, sedangkan harga cabai rawit hijau dijual dengan harga kisaran Rp60.000 hingga Rp7.000. Memang untuk harga cabai sudah cukup stabil sejak kemarin ada tinjauan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Namun tak hanya dari sektor bumbu, beberapa komoditas lainnya juga mengalami peningkatan harga, Marcel dan juga Iqbal. Kita mulai dulu dari harga telur. Harga telur ayam ini meningkat sangat drastis, peningkatannya sebesar Rp4.000 dari harga sebelum puasa ini harga berkisar Rp28.000 hingga Rp29.000, kini meningkat hingga mencapai Rp32.000. Hal ini memang cukup disesalkan oleh para penjual telur, khususnya karena harga yang meningkat tersebut berdampak kepada pendapatan mereka. Kemudian kita beralih ke sektor daging. Untuk protein, daging sapi juga mulai meningkat cukup signifikan, di mana harganya kini dijual dengan harga Rp130.000 hingga Rp140.000. Berbeda dengan harga yang normal di kisaran antara Rp125.000 hingga Rp130.000. Diakui juga oleh para pedagang daging sapi di pasar ini bahwa kenaikan sudah terjadi sejak dari rumah pemotongan hewan atau RPH. Kemudian yang menjadi sorotan juga, Marcel dan Iqbal, adalah harga beras yang masih stabil namun harganya masih tinggi. Di Pasar Kramat Jati kami tadi menemukan bahwa harga beras premium yang HET yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp14.900. Kini di Pasar Kramat Jati masih kami temukan dijual dengan harga yang paling minimal adalah Rp16.000 sampai yang paling termahal adalah Rp19.500 untuk beras premium. Kemudian untuk beras mediumnya masih kami temukan juga dengan harga yang cukup variatif antara Rp14.000 hingga Rp15.000. Meski begitu di pasar ini juga tersedia beras SPHP ataupun beras bulog yang diberikan oleh pemerintah adalah harganya Rp10.900 untuk beras yang diimpor dari Thailand dan juga Vietnam. Namun kami tadi sempat berbincang sedikit dengan salah satu pedagang beras di pasar ini yang dikeluhkan juga bahwa keuntungan yang didapatkan oleh mereka sangatlah tipis, mengingat saat ini kondisi juga di Pasar Induk Cipinang masih cukup belum stabil untuk ketersediaan beras. Kemudian harga yang diambil oleh para pedagang ini cukup tinggi, sehingga untuk dijual kembali ke masyarakat, baik itu dalam bentuk per kilo, per liter maupun per karung, ini sangat tipis diakui pedagang untuk keuntungannya. Karena memang permasalahan yang kita hadapi saat ini oleh para petani adalah selain bergesernya masa panen ataupun masa tanam, hal yang lain adalah permasalahan tentang pupuk yang diakui oleh para petani. Dari salah satu cerita dari pedagang adalah permasalahan pupuk yang tidak disubsidi dan juga sebagainya yang membuat harga beras masih tinggi hingga saat ini. Namun pemerintah meyakini bahwa seiring nanti dengan adanya masuk masa panen raya, maka harga untuk beras akan mulai lebih stabil.
Dan kita juga telah mewawancarai salah satu pedagang dan sekaligus pembeli di pasar ini bahwa kenaikan tersebut sangat berdampak pada kehidupan maupun di sektor perdagangan. Dan berikut kita sama-sama dengarkan keterangan dari Ibu Ani, salah satu penjual makanan di Pasar Kramat Jati. Ya saya mah sangat sedih lah Mas. Biasanya pendapatan tuh lumayan ya, sekarang jadi menurun pendapatan buat gaji anak buah, nggak ada buat gaji karyawan. Ya kurang. Saya kasih dikit, kasihan karyawan kan udah berumah tangga semua. Beras naik, minyak naik. Minyak yang biasa 1 kilo cuman biasanya saya beli yang 1 jerigen isi 17 kilo itu cuman 250. Sekarang naik jadi 280. Telur mahal. Telur juga sekitar 32. Cabai juga mahal 70-an. Sangat tinggi, iya, nyiksa banget. Banget. Ya untungnya anak saya yang satu udah nggak sekolah, yang satu doang sekolah. Cuman iya, kita dapat bantuan tetap aja sama aja bohong. Dapat bantuan juga tetap aja harga mahal semua. Jadi keuntungan kita tuh tipis Mas. Buat gaji karyawan, boro-boro kita bisa nyimpen buat bayar tempelan pasar, sewa pasar. Nah, jadi kita tuh kerja keras untuk orang, bukan untuk kita sendiri. Karena mau apa-apa mahal gitu. Ya, Marcel, Iqbal, dan juga pemirsa, masyarakat sangat berharap bahwa pemerintah bisa memberikan langkah efektif untuk lebih menekan angka komoditas harga pangan, terutama nanti saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, Marcel dan juga Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Andre Septian, langsung dari Pasar Kramat Jati, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.